Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka syafa'ah wal karamah wal barakah wal ijabah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajmain. Thumma ila jamil malaik al-muqarrabin dan Jibril wa Mikail. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila arba'atil khulafa'ir rasyidin. Khususan ila Sarqatni wa turun al-musri wa julitil bagdadi wa ila ma'ruf al-karhi wa ila sufyan as-suri wa ila tajidin Ahmad bin Hamad wa Abdul Karim ibn Ata'illah Iskandari wa ila Syamul Abbas al-Warsi wa sahabul Hasan al-Syadili wa ila Sultanil Awliya illa Syabdul Qadir Jailani wa jamil awliya itisal mu'assisina fi baldatina Indonesia khususan ila Syekh Syarif Hidayatullah jatuh salam derajat Jamil ahlil kubur benar mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al akhyar. Allah yahdi nabi hidayatihi wa yamutu nirhimatatihi wa ya'fa'una bi anwarihim wa ulumihim bidin wa dunya wal akhirah. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngomong ya. Al-Muqaddimah. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mencoba dalam muqaddimah apapun membacanya dengan rasa, jangan membaca dengan pikiran. Ketika seseorang mengatakan innal hamdalillah, berarti seorang telah mentiadakan dirinya bahwa ia memiliki watak-watak atau perbuatan yang pantas untuk dipuji. Yang hanya dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memiliki kebaikan. Dan kebaikan yang dapat dilakukan oleh manusia tidak lain adalah pemberiannya. Makanya di sini kita dengan rasa kita mengatakan bahwa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sesungguhnya segala puji itu bagi Allah. Kami memujinya dan kami memohon pertolongan kepadanya. Memohon pertolongan kepadanya untuk menulis kitab ini dari awal sampai akhir, karena tidaklah kita dapat menulisnya kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nastaghfiruh, dan kami memohon ampunan kepadanya.
dari segala sifat yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tumbuhnya ujub di dalam menulis buku ini, tumbuhnya kesombongan ketika menuangkan tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini. Maka sebelum kami menulisnya, kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan nafsu kami. Karena nafsu itu senangnya yang nikmat-nikmat, yang lezat-lezat. Bahwa ketika buku ini disebarluaskan, maka keuntungan duniawi akan bisa dilihat. Kalau satu buku bisa terjual, maka penulisnya mendapat sekian-sekian min agrodid dunia, dari tujuan-tujuan dunia. Pasti nafsu itu akan menempati posisi itu, kelezatan-kelezatan dan kenikmatan yang seperti itu. Maka musannaf berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal perbuatan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, fala mudhillalah, maka dia tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan jika Allah berkehendak menyesatkannya, maka tidak ada satupun orang yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Kalimat ini bukanlah kalimat Jabariyah. Jadi anak aliran Jabariyah, anak aliran Qadariyah, anak aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Seolah-olah kalimat di sini itu membawa kita pada pemahaman tentang ajaran Jabariyah. Karena di sini musannaf mengatakan barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, dikehendaki untuk sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidaklah akan mendapatkan hidayah fala hadiyalah, maka tidak ada yang dapat menunjukkan kepadanya. Sebagaimana yang telah saya terangkan, bahwasannya Gusti Allah tidaklah menyesatkan seorang hamba kecuali seorang hamba menghendaki untuk sesat. Dan tidaklah Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba kecuali seorang hamba menghendaki untuk mendapatkan hidayah. Jadi anane ribuan wong sing nang pekuncen, sing kepengin oleh hidayah kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah kepengin nih. Liane orang kepengin nih gue. Dan Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang menginginkan hidayah. Maka tidak dapat komplain besok ketika di akhirat bahwa engkau menyesatkan saya, saya menjadi sesat karena engkau menyesatkan saya. Kenapa engkau memasukkan saya ke neraka? Padahal yang menyesatkan itu kau. Kata orang yang besok akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah mengatakan kepadanya, aku tidak menyesatkanmu kecuali kamu berkehendak untuk sesat. Nah kemudian kalau kehendak yang ada pada saya itu bersumber dari engkau ya Allah, sama saja engkau berkehendak juga untuk menyesatkan saya.
Nah, akhirnya Allah mengatakan bahwa aku telah memberikanmu ikhtiar. Ikhtiar itu bersumber dari azm. Azm itu adalah ketetapan batin yang dipengaruhi oleh pengetahuan. Itu. Misalnya orang yang mengetahui apel itu enak dan tidak beracun, maka dia akan menghendaki untuk makan apel. Ketika seseorang mengerti bahwasannya jeruk itu enak dan tidak beracun, mereka juga akan mengharapkan untuk makan jeruk. Bagaimana mereka akan berkehendak untuk masuk surga ataupun bisa beribadah kepada Allah jika tidak mengetahui fungsi ibadah yang mereka lakukan? Maka azm yang kita ada di dalam diri kita itu dipengaruhi oleh ilmu. Itu. Makanya dalam hal ilmu Rasulullah mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Bahwa ilmu itu fungsinya adalah membukakan sesuatu yang kita tidak ketahui menjadi kita ketahui, kemudian tidak meninggalkan keraguan-raguan dari apa yang kita ketahui. Itu adalah ilmu. Kalau masih ragu-ragu berarti belum ilmu. Karena ilmu syaratnya itu adalah ketika mengetahui tidak tersisa keraguan-raguan di dalamnya. Lah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan akan menyesatkan kepada seorang hamba yang dia kehendaki. Jika Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya. Rasulullah tentunya memahami, orang yang paling memahami kalimat ini, karena ada di dalam Al-Quran yang mengatakan yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Angger Rasulullah paling memahami, kok kenapa beliau berdakwah untuk menunjukkan orang pada jalan kebenaran. Jika Rasulullah itu mengetahui angger Gusti Allah wis nyesatna, kan orana fungsine dakwah. Tapi Rasulullah terus terjun di dalam medan dakwah, karena Rasulullah memahami bahwasannya ayat ini, yaitu yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha, itu karena ketika Allah menyesatkan hamba yang dia kehendaki, karena hamba sendiri berkehendak untuk sesat, dan kehendak untuk sesat itu karena dia mempunyai azm untuk sesat. Dari manakah azm itu? Dari manakah ikhtiar itu bersumber? Ikhtiar itu bersumber dari kemurkaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah murka, maka akan menutup kehendak untuk melakukan kebaikan, dan jika Allah menampakkan maha kasih sayangnya, maka Allah akan membuka baginya kehendak untuk menjalankan kebaikan. Jadi nang kene ora ana hubungannya karo ekonomi. Angger Gusti Allah seneng berarti ekonomine teh tambah. Angger Gusti Allah murka berarti mengko arep ben miskin uripe, tidak ada hubungannya. Makanya Siri Asakoti itu semenjak ketemu dengan gurune, ekonominya turun terus setiap hari. Orang kaya wong siki, Bang. Wong siki kan maring Wali Songo karena kepengen sugih. Apa sih maring Wali Songo kon kira dagangane ayo. Apa sih maring Wali Songo kon kira cepet oleh duit tanggaradol, cepet payu anggaradol sawah dan lain sebagainya. Ini yang sering terjadi pada
orang-orang yang ada di sekitar kita. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dialah zat yang maha esa yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Kenapa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Allah itu satu-satunya zat yang tidak ada sekutu baginya? Karena kita yakin bahwa tidak mungkin adanya Allah itu dua. Artinya apa? Jadi nek Gusti Allah loro la fasadata, maka alam semesta kan hancur. Karena syaratnya jadi Allah itu dia maha besar, dia maha kuat. Lah ketika maha kuat, maka kemahaannya akan sama-sama diadu dan tidak akan berakhir kekuatannya karena masing-masing maha. Maka tidak akan terjadi makhluk jika ada dua Tuhan. Maka fenomena semacam itu kok kenapa adanya makhluk dan sangat rapi aturannya, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu satu. Maka kita menyaksikan wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini syahadat. Jadi kebanyakan ketika kita membaca mukadimah, baik ketika akan membuka acara ataupun apa ya, kalimat adat yang kita ucapkan kepada orang lain, bahwa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah bisa kumpul, bisa bermuajahah. SIDW iman, SIDW Islam, itu kalimat adat yang tidak ada maknanya. Maka apa yang mereka katakan itu enggak ada maknanya sama sekali. Sing ana maknane angger seseorang mengatakan kalimat adat tersebut ketika dengan ruhnya, bahwa memang benar-benar tulus ketika mengatakan bahwa kita itu telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, bisa kumpul, bisa bermuajahah dan lain sebagainya. Ono sampean delengna. Wong-wong sing ngomong kayak kowe akhirnya kan sampean arep guyu dewek. Gemien teh urung. akhirnya guyoni apa ke dewek juga nguroyani wong sing pada ngomong kayak gue. Hah? Soalnya nang jero rasana rasa. Jadi karena wis kebiasaan ngomong, tadi seolah-olah kalimat tersebut nggak ada maknanya. Jadi ketika mencoba untuk menjadikan apa yang kita katakan berubah dari adat menjadi ibadah, maka masukkanlah ke dalam rasa ketika engkau mengatakan bahwa kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dan lain sebagainya. Lah mengatakan seperti ini itu juga memerlukan ketulusan yang luar biasa, karena kadang-kala wong ketika dihadapkan dengan satu pertanyaan, misalnya nikmat di antara nikmat Islam dan nikmat iman dengan nikmat duit, kan sepakat kabeh lebih nikmat duit daripada nikmat iman kalau nikmat Islam. Soalnya nikmat duit kan keton oleh nikmat iman kan orang keton. Lah karena apa? Ini hamba-hamba duit. Tapi ketika dia sudah menjadi Haris seperti Haris, sahabat Haris, sahabatnya Rasulullah SAW, ketika mengatakan asbahtu mu'minan haqqo, bahwa aku telah menjadi orang mukmin yang sebenar-benarnya,
dan aku telah melihat orang-orang yang ahli surga sedang mendapatkan kenikmatan di dalam surganya, dan orang penduduk neraka sedang menjerit karena disiksa. Maka maka ketika melihat dan menerima dunia itu menjadi kering, dan ketika menghadapi masalah-masalah ukhrawi menjadi basah. Ini seperti itu, karena kita nggak menganggap bahwa itu merupakan suatu kenikmatan, maka kita tidak pernah akan melihat, akan mendapati ruh ketika mengatakan bahwa kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Islam itu nikmat karena membawa kita untuk mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Maka nikmat. Tapi ketika kenapa iman Islam dan iman itu nikmat, itu sudah nggak bisa dijawab walaupun sering mengatakan kalimat itu. Maka setiap muqaddimah yang kita lakukan baik di balai desa maupun sekolahan-sekolahan yang menjadi maklum itu dibubuhi dengan ruhaniyah kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi pasrah, kondisi sebagai orang muslim. Lawang mati kan orang pilihan, kabehan milih arep orang gelem mati. Kok tapi nang kene diperintahna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja nganti sampean mati kecuali dalam keadaan pasrah maring Gusti Allah dan dalam keadaan muslim. Karena muslim artinya itu adalah pasrah. Yes, sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam ana wong telu. Wong telu siji wedi mati. Ini terpuji. Nomor loro, maksudnya nomor siji orang jaluk mati. Ini adalah terpuji. Yang kedua, minta dipanjangkan umurnya. Ini juga terpuji. Yang ketiga, terserah Gusti Allah. Arep dipateni siki, arep apa arep dipateni ngesuk, apa dipateni ngemben. Kowe wis ora urusan. Ketiga-tiganya ini terpuji jika orang yang mengatakan bahwasanya aku aja dicabut nyawane siki, itu karena merasa masih kotor lah. Perlu dikumbah. Sehingga beliau memohon untuk tidak dimatikan dalam kondisi sekarang, karena sekarang masih kotor sekali. Yang kedua adalah memohon kematian. Karena orang yang telah merasa munajat kepada Allah di balik hijab dan ingin langsung melihat Allah Subhanahu wa taala dengan dibukakan hijab oleh Allah, dia ingin cepat-cepat mati. Sebagaimana Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika beliau ditanya oleh malaikat maut, Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, koke mari nggonku arep ziarah apa arep silaturahmi? Aku arep silaturahmi juga arep mateni kowe, jere malaikat maut. Nah pada saat malaikat dijawab seperti itu, Ibrahim bertanya, adakah kekasih membunuh kekasihnya? Terus malaikat kan orang tuh belajar dialog, akhirnya kan sowan maring Gusti Allah. Kayak hambane sampean yang bernama Ibrahim kok arep dicabut malah ngomong kayak gini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat untuk mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, adakah kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya?
Nah, ketika Allah menjawab melalui mulut malaikat tersebut kepada Kanjeng Nabi Ibrahim, akhirnya apa? Nabi Ibrahim mengatakan, "Yus cabut ciki." Ini maknanya jaluk. Kayak gue. Jaluk ke oli agar syaratnya gue dia ini ingin bertemu dengan kekasihnya. Monggo siapa sing arep jaluk ora masalah. Wala tamutun, jadi wis pasrah. Angger Kanjeng Nabi juga sama pada saat beliau lagi sakit parah, beliau ingin mengintip dari jendela bagaimana barisan sholat. Betul. Tatkala Rasulullah sudah melihat barisan sholat sudah rapi, beliau langsung kembali lagi ke tempat tidurnya dan sambil tersenyum, "Aku wis rido, sikit dipanggil yang ngono itu." Itu makom rido, pasrah karo pangeran, dicabut nyawane itu. Langgar dewek kayu ngete ya urung siap kabeh. Angger sing jaluk karena bingung, aduh putus asa. Sepanjang urip utang terus isine. Puyeng terus ini. Cabut belah Gusti Allah lah. Ini kising mendapatkan neraka ini. Karena uripe putus asa. Marah dengan kondisi, dengan takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Maka dia akan dihijab oleh Allah untuk melihatnya. Kemudian ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Takwa maring Gusti Allah dengan sebaik-baik takwa itu kayaknya nggak mungkin. Karena tempatnya menungsa ya nukulalenan terus. Jadi ya ittaqullah mastata'tum. Takutlah kepada apa? Takwalah kepada Allah selagi kamu mampu. Maksudnya semampu kamu. Kemudian Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fahadzal kitab yu'iddu mawsu'atu asriyah, yu'iddu mawsu'ata asriyah. Buku ini adalah termasuk pembahasan modern yang membahas tentang hati dengan lebih diperluas itu. Wa ma yattasil bihi min a'radi wa amradi wa turuqi ila jili yu'aliju dhahiratul jaffafir ruhi. Yang buku ini itu berbicara tentang masalah isi hati, kemudian sakitnya hati dan bagaimana cara mengobati hati. Liyu'alija dhahiratal jaffafir ruhi, yang disebabkan karena keringnya ruhaniyah, terutama pada zaman modern ketika manusia menjadi korban iklan-iklan untuk membangunkan kehendaknya yang ada, yang lagi tertidur di dalam batinnya untuk menjadi manusia yang konsumen, menjadi hanya konsumen. Itu akhirnya dia ketika korban daripada iklan ini, menjadikan keinginannya dia pada sesuatu, pada wilayah-wilayah dunia, gak pernah dan keinginan untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin terkikis ketika hidup di zaman modern ini.
dengan korban iklan. Kan iklan mesti membangunkan kehendak. Kehendak ini angger ora dipenuhi, kowe arep semakin iklannya gencar semakin akan kuat kehendak itu. Dia akhirnya lupa dengan apa yang telah dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Lah ini korban iklan akeh banget ya. Gemien kan mungkin ketika cilik kowe seneng tuku buku dewek kowe lagi cilik kae. Lah siki lato-lato. Wis perubahan yang luar biasa. Dulu seneng banget wong-wong pesantren nyekeli kitab-kitab. Siki ora sama sekali. Ning lah kitab tuh nang HPP anak gitu. Akhirnya sudah terkikis kita itu keinginan kita, keinginan ruhaniah kita, karena kita termasuk korban daripada iklan-iklan yang sangat luar biasa di zaman modern ini. Maka ruhaniah kita menjadi kering. Untuk mengobati seperti allati ammatil jami yang telah menyeluruh penyakit ini menempel di hati siapapun, hatta samulat kathirah minal multazimin alladzi asbaha ba'duhum yu'ani dhahiratal itikaf. Dan penyakit dan orang yang tidak memperhatikan hati pada saat ini itu karena merasa sudah cukup bahwa untuk membahas tentang penyakit hati pada masa ini itu sudah tidak layak lagi, karena kita wis urip nang zaman modern kok sih bahas-bahas tentang hati Nah ini orang yang terhalang untuk untuk belajar tentang penyakit hati. Padahal menurut Khalid Abu Syadi di sini bahwasanya hati itu adalah safinatun najatika, bahwa satu-satunya perahu yang akan menyelamatkanmu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati. Semua yang kamu lakukan dari tubuhmu itu adalah alatnya hati saja. Tuh. Ketika hati tidak baik maka seluruh jasadmu tidak akan baik, dan ketika hatimu baik maka seluruh jasadmu akan baik. Ketika hatimu memerintahkan matamu untuk melihat sesuatu yang haram, maka matamu tidak pernah akan menentang perintah hati. Oleh karena itu hati adalah satu-satunya yang sebagai safinatun najatika, sebagai perahu yang menyelamatkanmu untuk perjalanan hidupmu di dunia menuju ke akhirat. Hati adalah perahu keselamatan untuk menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain daripada ilmu tentang hati itu tidaklah penting. Menurut Khalid Abu Syadi, artinya tidak penting sebelum kita mengerti tentang hati, yang lain jangan dulu mengerti. Setelah hati mengerti, silahkan engkau ahli apa saja, ahli biologi, ahli apa dan lain sebagainya, ahli mekanik atau apalah, terserah. Karena ketika engkau ahli politik misalnya, itu akan menjadikanmu bahagia di dunia saja. Tapi engkau ketika menguasai tentang hati dan mencoba berusaha untuk mempraktekkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan dan kecintaan, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Artinya bahwa mungkin ilmu-ilmu yang lain itu hanya mendapatkan kebaikan di dunia saja, kecuali ilmu tersebut berdasarkan
perintah Allah untuk kita pelajarinya. Jadi yang harus ngerti hati, kowe arep belajar kimia, arep belajar fisika, mesti arep mengerucutkan maring wong sing belajar kowe maring makrifat maring Gusti Allah. Angger wis belajar ilmu tentang hati. Tapi ketika ilmu yang lain dipelajari terlebih dahulu, tidak mungkin seseorang akan mencari ilmu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu dapat terlihat dengan jelas ketika kita melihat ke ruang angkasa. Allah Subhanahu wa taala dapat terlihat dengan jelas ketika melihat janin yang ada di dalam perut ibunya. Allah Subhanahu wa taala akan terlihat dengan jelas ketika ada di dalam pohon-pohon yang rindang misalnya. Itu silahkan dipelajari setelah engkau mempelajari ilmu tentang hati. Maka segala ilmu itu pasti akan membawa seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ilmu apapun kecuali mendekatkan diri kepada Allah, kecuali ilmu sihir dan ilmu jampe-jampe. Al-iktifa ya. Idfa'i tsaman awalan. Kurang 10 menit lah. Karena Ikrimah harison ala kullah hirsin ala alla yasil hadal ilma ila ma la yastahiq. Ikrimah bin Abu Jahal itu berharap ilmu hati itu tidaklah akan sampai kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Lidza qala rahimahullah. Oleh karena itu Ikrimah bin Abu Jahal mengatakan, la tu'allimul ilma illa liman yu'ti thamanahu. Janganlah engkau mengajarkan ilmu ini, ilmu hati ini, kecuali orang yang akan membayar harganya, orang yang akan memberikan harganya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, wa ma thamanuhu, apa harganya? Qala yad'uhul alim indama ya'mal bihi, yaitu meletakkan ilmu hati ini kepada orang yang hendak melakukannya, orang yang mempunyai keinginan untuk melakukan apa yang ada di dalam ilmu tentang hati. Tapi angger wong kurhanya belajar ilmu tentang hati hanya untuk ngisi waktu, maka janganlah sampai engkau mengajarkan, karena arep nambahi siksane wong kuwe. Angger ora sisan sih mungkin siksane arep ringan. Angger wong kon niat ora niat belajar melakukan apa yang dipelajarinya dari belajar ilmu hati, maka jangan sampai diajarkan, karena engkau akan lebih menambah siksaan kepada orang tersebut. Maka kasihanilah orang itu dengan tidak mengajarkannya. Ya. Fungsinya berarti wa bayyana Sufyanu Tsauri sabab fi maqalahu Ikrimah fantolak idza ra'aitumut talibal ilmi yatlubu ziyadah minal ilmi dunal amal fala tu'allimuhu. Jika engkau melihat penuntut ilmu yatlubu ziyadah, hanya memikirkan tambahnya ilmu pengetahuan tanpa berkeinginan untuk mengamalkannya, maka janganlah engkau mengajarkannya. Fa inna malam ya'mal bi ilmihi, orang yang tidak mengamalkan ilmunya kasajaratil hanzal, koyodene wit labu. Kullama, kalau saya pernah membaca, nggak tahu salah apa enggak. Kayak dene wit labu kullama zdada royan, ketika sering disiram malah justru semakin pahit. Wa idza ra'aitumuhu, malah kepengin arep nggo debat karo wong kerajaan. Yukhallitu fi mat'amihi wa masyrabihi, maka biarkanlah orang yang tidak berkehendak untuk melakukannya
dia berada di meja makannya ataupun minumannya dan pakaiannya kon gaya silahkan saja, jangan deh larang. Fakufu an ta'limihi takhfifan li hujjati alaihi hudan, dan engkau janganlah sampai mengajarkan kepadanya untuk meringankan siksaan mereka di hari akhir. Itulah ilmu hati gitu ya. Jadi kan semoga bermanfaat fitin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.